Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halfa Aura Kinanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Maya Accounting versi 18. Di sini terdapat 5 fitur Maya Accounting. Yang pertama ada Open. Nah, Open ini digunakan untuk membuka data perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Jika kalian sudah punya atau membuat data perusahaan, maka klik open. Namun jika kalian belum membuat, maka pilih yang klik. Karena digunakan untuk membuat data perusahaan yang baru beserta dengan nama perusahaan, alamat, tanggal, bulan, dan tahun berjalan pencatatan transaksi. Kemudian untuk fitur ekspor, ini berfungsi untuk melihat fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh Mayop jika kita belum membuat atau memiliki data perusahaan. Selanjutnya yaitu ada What's New. Fitur ini digunakan untuk melihat versi atau update terbaru yang dimiliki oleh Mayop. Nah, jika kalian ingin keluar dari aplikasi Mayop, maka pilih exit. Selanjutnya, karena kita belum punya data perusahaan sebelumnya, maka kita pilih yang create. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik next. Di sini kita masukkan data informasi perusahaan yang akan kita masukkan. Untuk company name-nya itu kita isi dengan nama perusahaan UD Wirastri. Karena ABN-nya tidak ada, jadi maka dikosongkan saja. Lalu untuk address atau alamat diisi dengan Jalan Al-Abadi, nomor 50, Surabaya. Phone number-nya kita isi 031 829 7382. Nah, numbernya juga sama dengan phone number 031 829 7382. Untuk email address-nya sesuai dengan informasi yaitu wirastri@cbn.net.id. Jika informasi ini sudah benar, maka kita klik next. Nah, untuk current financial year-nya kita gunakan pada tahun 2022. Last month financial year-nya itu kita isi di bulan Desember. Konversi month-nya diisi dengan Desember. Lalu untuk periode accounting-nya pilih yang 13. Untuk informasi periode ini diisi dengan sesuai data yang telah diberi mengikuti kebijakan akuntansi perusahaan dagang UD Wirastri. Jika sudah benar, maka klik next. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Jika informasinya belum benar, maka kita klik back. Namun karena informasi ini sudah benar, kita pilih next. Untuk membangun akun list, kita pilih yang urutan ketiga ini. Yang artinya itu saya akan membuat akun list sendiri. Kita klik next. Nah, di sini kita buat filenya.
kita pilih di dokumen. Untuk folder tipenya itu tuh .myo. Jika sudah di-save, kemudian akan menjawab seperti ini, lalu kita klik next. Untuk ke menu Mayop, pilih Comment Center. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di menu-menu utama yang ada di Mayop ini. Yang pertama yaitu ada account. Nah, account ini terdapat 3 fitur yang sering digunakan untuk mencatat transaksi. Untuk akun list, ini digunakan untuk membuat, menambahkan, dan menghapus nama-nama akun yang ada dalam catatan transaksi kejadian yang terjadi. Lalu untuk record journal entry, digunakan untuk mencatat transaksi yang masuk yang berhubungan dengan jurnal umum ataupun jurnal penutup. Selanjutnya yaitu ada transaksi jurnal. Nah, fitur ini berfungsi untuk melihat seluruh catatan transaksi yang sudah kita buat, mulai dari penerimaan, pengeluaran, penjualan, pembelian, dan persediaan barang dagang. Selanjutnya yaitu kita ke menu banking. Nah, di banking ini terdapat 5 fitur yang sering digunakan untuk mencatat transaksi yang tentu saja yang berhubungan dengan bank. Untuk spend money itu berfungsi untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Lalu untuk bank register, mencatat transaksi yang berhubungan langsung dengan bank. Selanjutnya receive money, transaksi yang berhubungan langsung dengan penerimaan kas. Untuk print check, itu digunakan untuk mencetak cek yang sudah kita buat. Dan yang terakhir ada reconcile account. Nah, ini digunakan untuk mencatat rekonsiliasi bank yang berhubungan dengan kas, hutang, dan piutang. Selanjutnya kita ke menu sales. Di sales ini terdapat 3 fitur yang sering digunakan. Yang pertama yaitu sales register. Digunakan untuk melihat nama customer yang melakukan transaksi penjualan. Lalu untuk enter sales, digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, cash, dan mencatat retur penjualan. Lalu terdapat receipt payment. Ini untuk mencatat pembayaran piutang yang dilakukan secara kredit. Selanjutnya kita ke menu time billing. Time billing ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, pembelian dengan menggunakan satuan waktu. Selanjutnya yaitu ke purchase. Di sini terdapat 3 fitur yang sering digunakan. Nah, fitur menu purchase ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembelian kredit, cash, dan retur pembelian. Untuk fitur pertama yaitu purchase register, digunakan untuk melihat nama supplier yang melakukan transaksi pembelian. Lalu ada enter purchase untuk mencatat transaksi pembelian, kredit, ataupun retur pembelian. Selanjutnya yaitu ada pay bills atau melihat dan mencatat transaksi pembayaran hutang uang dilakukan secara kredit. Kemudian ada menu payroll. Payroll sendiri ini berfungsi untuk mencatat transaksi untuk pembayaran atau penggajian gaji karyawan dengan metode jam, harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Selanjutnya ada menu inventory yang berguna untuk membuat nama barang, data persediaan barang dagang,
yang digunakan untuk mencatat, menetapkan, menyesuaikan harga barang berdasarkan persediaan sesuai dengan hasil perhitungan barang dagang. Dan yang terakhir ada menu cut file. Menu cut file ini digunakan untuk membuat, mencatat nama pelanggan atau customer, pemasok atau supplier, menetapkan nilai pajak, mengatur diskon, menetapkan kode pajak dari masing-masing pengelompokan individu, data perusahaan dari customer maupun supplier.